Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pertemuan yang ke-10. Kita pada mata kuliah kita yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Alhamdulillah ini merupakan materi terakhir ya teman-teman di mata kuliah ini. Nah, nanti kita akan membahas analisis dampak lingkungan hidup itu seperti apa. Nah, analisis dampak lingkungan hidup ini biasanya sering disebut juga dengan AMDAL ya teman-teman, AMDAL. Nah, jadi sebelum ke membahas tentang apa sih analisis dampak lingkungan hidup itu, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang selama ini kita cari benar-benar mendapatkan keberkahan, kebermanfaatan. Bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja kita akan membahas tentang analisis dampak lingkungan hidup. Kenapa sih harus ada AMDAL gitu? Jadi lingkungan hidup itu kan suatu aspek yang sangat penting ya. Apalagi kalau berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan, investasi yang akan diinvestasikan, maka ini berkaitan dengan yang namanya aspek lingkungan hidup. Nah, maka suatu usaha atau proyek ini yang mau dijalankan ini sebaiknya terlebih dahulu ya membuat sebuah riset, membuat sebuah studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul ya, baik dampak sekarang maupun dampak mendatang. Nah, di sini selain untuk mengetahui dampak yang akan timbul dari atas pendirian usaha, termasuk juga bagaimana nanti cara mencari jalan keluar untuk menangani yang namanya dampak tersebut, mengatasi dampak yang ada. Nah, jadi aspeknya nanti akan dampaknya akan banyak sekali ya teman-teman, mulai dari masyarakat, mulai dari lingkungan itu sendiri dan lain-lainnya. Nanti akan kita bahas. Oke, apa sih yang dinamakan dengan AMDAL itu? Nah, AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak yang penting, teman-teman. Ya, kajian dampak yang penting suatu usaha dan atau kegiatan ya, yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan proyek. Nah, jadi AMDAL ini konsepnya adalah kajian tentang apa? Tentang dampak pentingnya. Ya, ada enggak dampak yang penting yang akan berimplikasi ya atas usaha atau kegiatan yang direncanakan. Nah, dampaknya terhadap lingkungan hidup itu apa? Ya, dampak lingkungan hidup. Nah, ini sehingga nanti bisa diambil sebuah keputusan untuk penyelenggaraan usaha tersebut. Jadi intinya layak atau tidaknya usaha ini dijalankan dilihat dari perspektif dampaknya terhadap lingkungan. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah dampak AMDAL. Sebenarnya apa saja sih ya dampak-dampak atas adanya usaha terhadap lingkungan hidup itu? Sebenarnya banyak sekali komponennya mulai dari hutan, sumber daya manusia, keanekaragaman dan lain-lainnya. Nah, saya akan coba fokus pada dampak negatif gitu ya. Dampak negatif adanya sebuah kegiatan usaha atau bisnis yang ingin dijalankan, yang diinvestasikan. Nah, ini banyak sekali. Nah, mulai dari yang pertama adalah dampaknya terhadap tanah dan hutan ya, terhadap tanah dan hutan. Misalnya apa? Misalnya tanahnya nggak subur lagi, kesuburan. Ini juga hal yang sudah sangat biasa kita lihat ketika ada sebuah pabrik ya didirikan gitu ya, tanahnya menjadi tidak subur, gersang, tandus misalnya begitu.
Terus yang paling penting adalah berkurangnya jumlah lahan teman-teman. Jadi terjadi pengerukan, bahkan hasil dari galian-galian tanah ini nanti akan dampaknya berlubang-lubang sehingga bentuknya kayak ada semacam lubang-lubangan. Kalau teman-teman lihat di Papua, di sana ada sebuah wilayah yang karena untuk penggalian emas gitu ya, emas dan permata. Nah di sana ternyata luar biasa kalau dilihat dari luar angkasa itu Papua itu kayak ada lubangan yang besar gitu. Nah itulah seperti itu misalnya. Nah, kemudian misalnya terhadap tanah lagi ada erosi, ya kan? Kemudian bekas pembuangan hasil pertambangan ya, yang kemudian misalnya hutan hutan yang akhirnya gundul begitu ya, kemudian termasuk keanekaragaman hayati yang ada di hutan itu juga akan hilang. Nah, maka dampak negatif ini luar biasa, maka perlu sekali untuk mempertimbangkan bisnis yang akan dijalankan. Belum lagi nanti terhadap air ya, terhadap air misalnya air di sekitarnya warnanya berubah, kemudian rasanya nanti jadi berubah, baunya jadi busuk, bahkan malah sumber-sumber mata air ini jadi kekeringan, mengering tanpa sebab ya, karena memang ada proyek yang dijalankan sehingga air yang di sungai, air yang di tanah ini digunakan secara berlebihan sehingga air di sekitar lokasi menjadi berkurang. Belum lagi nanti binatang-binatang yang ada di dalam air ini nanti juga akan mati. Nah, yang paling parahnya itu adalah pencemaran sebenarnya, pencemaran air. Ya, pencemaran air ini luar biasa dampaknya karena apa? Nanti bisa kalau dikonsumsi ini malah bisa menjadikan penyakit di sekitarnya. Masih lagi dampak negatif ini juga ada dampak terhadap udara, dampak terhadap udara. Nah, udara di sekitar lokasi ini tentu akan jadi kena polusi kan, ada debu karena proyek-proyek ini misalnya ada semen gitu ya, batu kapur dan lain-lainnya, sehingga lingkungannya nggak sehat. Kemudian belum lagi radiasi-radiasi yang tidak diinginkan, misalnya kayak efek rumah kaca gitu kan, perusahaan-perusahaan kantor yang dibangun secara tinggi ini kan berpengaruh ya terhadap radiasi-radiasi. Kemudian proyek-proyek tertentu ini akan menimbulkan kebisingan gitu ya. Belum lagi suhu udara di sekitar ini nanti akan menjadi panas gitu. Itulah dampak-dampak negatif, maka perlu diperhitungkan. Kemudian dampak terhadap manusia ini banyak sekali juga. Jadi misalnya dampak pada karyawannya itu sendiri, misalnya nanti timbul berbagai penyakit. Kemudian belum lagi masyarakat di sekitar lokasi, tidak hanya secara fisik tapi juga secara budaya juga. Budaya nanti juga akan berubah gitu, perilaku masyarakat akibat adanya industri itu akan berubah. Kemudian adat istiadat yang biasanya dilakukan ya seiring perkembangan perusahaan juga akan berubah gitu. Itulah dampak negatifnya gitu. Oke, selanjutnya harus ada dong alternatif penyelesaiannya kan gitu. Nah, maka di dalam kajian AMDAL ini memang diperlukan alternatif yang ingin nanti akan digunakan untuk penyelesaian terhadap dampak-dampak negatif itu. Misalnya terhadap tanah hutan. Oke, tanah hutan nanti bisa kita pakai cara rehabilitasi ya, atau reboisasi, penghijauan kembali, atau pengurukan tanah-tanah yang berlubang. Nah, ini loh penting. Jadi bisnis ini tidak semena-mena kemudian merusak alam dengan menggali sedalam-dalamnya tanpa melakukan sebuah revitalisasi ulang ya, mengembalikan lagi, merehabilitasi lagi. Ini adalah sebenarnya ini sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi kita ini kan di muka bumi kan sebagai khalifatu fil ar ya. Nah, maka sebagai khalifah ya kita harus bertanggung jawab dong terhadap apa yang kita kerjakan kan. Maka
terhadap tanah hutan ini bisa kita pakai cara ini, rehabilitasi, revisasi, penggurukan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya terhadap air. Nah, terhadap air ini banyak cara, misalnya dengan cara filterisasi atau memasang filter di berbagai jalan keluar air ya dari pembuangan, sehingga yang dibuang ini nanti airnya sudah bersih. Akibat limbah-limbah yang dibuang, keterusan ini sudah bersih. Kemudian juga membuat saluran-saluran nanti biar nggak banjir gitu, agar masyarakat nggak terganggu dengan pembuangan itu. Kemudian juga memberikan berbagai bahan kimia untuk menetralisir supaya air yang dikeluarkan ini tidak bau, tidak menyengat, tidak mematikan makhluk hidup kan gitu. Nah, maka butuh yang namanya netralisir. Kalau terhadap udara solusinya gimana? Terhadap udara ya pasang filter udara, ya saringan udara supaya asap, debu, sumber polusi lainnya ini bisa tersaring. Kalau misalnya bisnis ini adalah menggunakan mesin-mesin yang bising gitu, maka butuh yang namanya alat kedap suara, sehingga suaranya hanya di dalam ruangan saja, tidak keluar mengganggu masyarakat sekitarnya gitu. Selanjutnya adalah alternatif penyelesaian dampak negatif terhadap manusia. Misalnya manusia ini kan ada dua ya, manusia yang bekerja atau karyawan dan masyarakat sekitarnya. Kalau karyawan ya kita harus menyediakan yang namanya pengaman mereka dalam bekerja, helm, sepatu, dan lain-lainnya kan. Kemudian kalau untuk kesehatan kita harus sebagai pemerintah memiliki yang namanya program BPJS kesehatan untuk karyawan, kemudian dan juga sarana prasarana kesehatan lainnya lah, misalnya membuat klinik di perusahaan dan sebagainya. Kalau untuk masyarakat ya tentu fasilitas kesehatan ini juga penting, misalnya mendirikan rumah sakit yang secara free bisa diakses oleh penduduk sekitar perusahaan, atau juga misalnya adalah tukar guling tanahnya ya, tanahnya yang kiranya membahayakan bagi masyarakat karena dekat dengan perusahaan harusnya dipilih. Ya teman, itu adalah salah satu alternatif penyelesaiannya. Selanjutnya adalah tujuannya apa sih kegunaan studi AMDAL ini gitu. Nah, tujuan studi AMDAL teman-teman ada beberapa. Kenapa kok menjadi penting gitu di studi AMDAL? Kenapa di AMDAL ini yang pertama itu tentu akan yang namanya mengidentifikasi rencana usaha yang berdampak besar dalam lingkungan hidup. Setidaknya ada identifikasi awal gitu ya. Ada identifikasi bahwa nanti kalau usaha atau proyek dijalankan ini akan punya dampak yang sedemikian. Maka nanti sehingga bisa merumuskan ya, mengevaluasi apakah ini bisa dijalankan atau tidak gitu. Termasuk juga yang saya sampaikan tadi bisa untuk mengambil keputusan ya. Keputusan ini solusinya alternatifnya apa gitu. Oke, selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup. Nah, jadi komponen-komponen lingkungan hidup ini kan banyak sekali teman-teman yang nanti akan terkena dampak gitu ya. Komponen-komponennya misalnya hutan lindung, hutan konservasi, sumber daya manusia, ya kan gitu kan. Keanekaragaman hayati, kualitas udara, warisan alam, warisan budaya, kenyamanan lingkungan hidup. Nah, itu harus ini dijaga komponen-komponen ini kan, sehingga butuh yang namanya studi AMDAL gitu. Kemudian selanjutnya adalah memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Nah, maka ada perkiraannya. Nah, ada diperkirakan dulu, kemudian nanti dievaluasi rencana mana yang kiranya akan berdampak pada lingkungan hidup, yang kiranya tidak dapat terselesaikan, harus rencana itu lebih baik tidak dilakukan kan gitu. Dan yang terakhir adalah merumuskan RKL dan RPL. RKL apa sih? RKL itu rencana pengelolaan lingkungan hidup. Kalau RPL itu adalah rencana pemantauan lingkungan hidup. Beda ya. Jadi ini pengelolaan, ini pemantauan. Ya, jadi tidak sekedar bagaimana merencanakan pengelolaannya nanti ya kan, tapi juga ya tentang pemantauan. Pemantauannya gimana nanti? Kan gitu.
Oke teman-teman, selanjutnya adalah kegunaannya. Nah, kegunaan studi AMDAL itu apa sih? Banyak banget teman-teman. Kegunaannya yang pertama adalah bahan bagi perencana dan pengelola. Jadi sebagai nanti AMDAL ini hasil studinya bisa digunakan sebagai bahan untuk perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membantu proses pengambilan keputusan ya tentang layak enggak ya usaha ini dijalankan, rencana ini dilakukan, layak enggak tentang lingkungan hidup nanti gitu. Terhadap lingkungan hidup ini nanti kira-kira layak enggak gitu. Kemudian yang ketiga adalah memberi masukan untuk penyusunan desain usaha. Nah, setelah studi AMDAL didapatkan, kan kita bisa nyusun desain secara rinci, teknisnya gimana supaya tidak mengganggu lingkungan kan gitu. Kemudian yang keempat, memberi masukan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini sehingga muncul rekomendasi-rekomendasi bagaimana untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup itu. Yang terakhir adalah memberi informasi bagi masyarakat atas dampak kegiatan usaha. Nah, jadi masyarakat juga tahu gitu ya. Hasilnya misal usaha ini didirikan nanti dampaknya seperti apa dan seterusnya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah terkait tentang rona lingkungan hidup. Nah teman-teman, jadi sasaran utama dari AMDAL ini kan menjaga kelestarian ya, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka untuk menjaga lingkungan hidup ya perlu dilakukan yang namanya studi AMDAL yang benar. Maka rona lingkungan hidup ini umumnya ini beraneka ragam teman-teman ya, mulai dari bentuknya bagaimana, ukurannya, tujuan, sasaran dan sebagainya. Nah, oke. Ada beberapa contoh komponen lingkungan hidup ya yang bisa dipilih untuk ditelaah nanti ketika menyusun studi AMDAL, melihat dari komponen-komponen berikut ya dalam rona lingkungan hidup. Jadi rona lingkungan hidup itu objek yang diperkirakan akan mengalami perubahan lingkungan akibat rencana kegiatan. Nah, mana saja sih perubahan lingkungan yang terjadi gitu? Nah, nanti diperkirakan melalui rona lingkungan hidup ini. Yang pertama adalah lingkungan fisik kimia, komponen fisik kimia. Nah, fisik kimia ini terjadi ada banyak hal ya, mulai dari iklimnya, ya kan, iklim, kualitas udara, kebisingan. Ini bagian dari lingkungan fisik, lingkungan kimia gitu ya. Apakah nanti komponen iklim ini merubah cuaca di sekitar, kemudian kelembaban curah hujan dan lain-lainnya. Ya kan butuh ini juga ya, termasuk juga nanti melihat data periodik bencana misalnya, apakah sering terjadi banjir, jadi angin besar misalnya, angin topan. Nah, kemudian sehingga rencana usaha atau kegiatan yang dijalankan nanti bisa terdeteksi mulai sejak awal di sini. Gitu. Kemudian ada juga fisiografi. Nah, oposisi fisiografi itu? Fisiografi itu ya bicara tentang bentuk ya, bentuk lahan misalnya, morfologi, struktur geologi, jenis tanah gitu ya. Kemudian berhubungan dengan stabilitas tanah ya. Apakah ada longsor misalnya, gempa, kegiatan-kegiatan vulkanis akibat gunung Merapi misalnya, dan sebagainya. Gunung yang masih aktif, Merapi, gunung yang masih aktif gitu ya, dan sebagainya. Termasuk juga kerawanan bentuk-bentuk lahan secara geologis, itu namanya fisiografi. Selanjutnya adalah hidrologi. Nah, di komponen rona lingkungan hidup di fisik kimia ada hidrologi juga. Hidrologi itu berarti bicara tentang air ya. Jadi nanti yang ditelaah itu tentang karakteristik fisik sungai, danau, rawa gitu ya, termasuk debit air, sedimentasi, tingkat erosi gitu ya, kualitas air tanah, apakah dangkal, dalam gitu ya,
apakah penyediaan kebutuhan moneter ini cukup, ya. Kemudian misalnya termasuk juga kualitas fisik kimia mikrobiologi air itu sendiri, ya, yang menunjukkan bahwa kualitas air itu bagus apa enggak, misalnya menggunakan pH meter gitu kan, termasuk mikrobiologi juga yang perlu diuntungkan, ya. Oke, kemudian adalah hidrooceanografi, oceanografi. Ya, kalau ini ya berbicara tentang kelautan, teman-teman, kelautan mulai arus, ombak, pasang surut, morfologi pantai, abrasi, dan lain-lainnya. Kemudian ruang, lahan, dan tanah. Nah, ini juga penting ya, untuk ditelaah juga terkait tentang inventarisasi dari tata guna lahan, apakah lahannya ini bisa digunakan, apakah statusnya ya lahan hijau atau tidak, kan gitu kan. Kalau lahan hijau berarti nggak bisa digunakan. Kemudian ada enggak konflik-konflik yang terjadi akibat batas tanah, hak guna tanah, dan lain-lainnya. Kemudian termasuk juga mempertimbangkan estetika, keindahan tentang alam gitu kan. Jangan sampai tergerus akibat misalnya di situ ada sendang yang bersejarah gitu. Nah, maka tidak boleh, malah harus dihindari kira-kira. Kemudian rona lingkungan hidup selanjutnya adalah tentang biologi, teman-teman. Biologi ini terdiri dari flora, fauna dong, ya. Kalau flora itu kan berkaitan dengan vegetasi, ekosistem yang dilindungi undang-undang, ini mana saja peta zonanya apa gitu kan. Kalau fauna sendiri kan berkait tentang satwa-satwa kan, tentang satwa-satwa apakah mengganggu kehidupan mereka dan lain sebagainya. Misalnya pembangunan jalan tol, proyek jalan tol itu yang kayak di Sumatera itu kan terkenal ya. Di Sumatera itu ada terowongan yang namanya terowongan untuk gajah, itu kan bagus juga. Nah, maka pertimbangan-pertimbangan seperti ini perlu dilakukan gitu. Terus kemudian adalah rona lingkungan sosial. Ya, rona lingkungan sosial ini ada meliputi demografi, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat, ya. Kalau demografi kan ini bicara tentang struktur umur, ya, pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Ini juga perlu ditelah juga. Kemudian secara ekonomi, ya, ekonomi rumah tangga, ekonomi sumber daya alam, perekonomian lokal, regional kan gitu. Kemudian budaya, ya, misalnya adat istiadat, proses sosial, warisan-warisan budaya, ya, adaptasi ekologis dan lain-lainnya. Dan yang paling penting juga kesehatan masyarakat. Ya, nanti perusahaan yang didirikan ini harus menelaah ini parameter lingkungan yang kena dampak terhadap kesehatan apa aja, kan gitu. Kemudian termasuk angka potensi adanya timbulnya penyakit, sanitasi, gizi masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini rona lingkungan hidup sedetail itu sampai ke sana gitu. Oke. Selanjutnya adalah perkiraan dan evaluasi dampak besar dan penting. Oke, jadi untuk membahas tentang perkiraan dan evaluasi dampak besar dan penting ini, kita bicara dulu tentang pedoman penyusunannya. Kalau kita lihat dari definisi dampak besar dan penting itu sendiri adalah perubahan lingkungan hidup yang mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha. Jadi ada perubahan yang sangat mendasar gitu ya akibat usaha atau kegiatan yang dijalankan. Nah, apa saja? Maka pedomannya adalah yang pertama tentang perkiraan dampak usaha pada saat prakonstruksi, saat operasi, dan pasca operasi. Oke ya. Jadi mulai dari prakonstruksi ini diperkirakan dampaknya. Ya, kemudian saat konstruksi dijalankan, operasi konstruksi juga diperkirakan dampak sampai pasca operasi, sampai selesai itu juga diperhitungkan. Kemudian yang kedua, pedoman penyusunan yang kedua adalah penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang sesuai pedoman. Gitu. Jadi penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan ini
Ini mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah telaah dampak langsung, tidak langsung pada lingkungan hidup. Nah, maka perlu yang namanya telaah dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsungnya apa? Dampak tidak langsung jangan-jangan setelah bisa dijalankan memiliki dampak-dampak yang lain terhadap lingkungan hidup gitu. Meskipun secara tidak langsung gitu. Direct maupun indirect. Kemudian yang keempat adalah telaah dilakukan untuk masing-masing alternatif ya, lokasi, teknologi yang digunakan dan lain-lainnya. Jadi telaahnya ini memang untuk masing-masing alternatif, tidak secara global gitu, tapi secara rinci spesifik berdasarkan masing-masing alternatif. Dan yang kelima adalah analisis perakiraan menggunakan metode formal dan matematis. Nah, ini penting. Jadi pengukurannya tidak sekedar mengobservasi secara umum gitu, tapi juga menggunakan metode formal dan matematis ya, mulai perhitungan konkret gitu secara kuantitatif gitu. Selanjutnya adalah tentang evaluasi sebagai dasar pengelolaan. Nah, jadi hasil evaluasi mengenai hasil telan dampak besar dan penting tadi ya, yang sesuai pedoman ini. Maka nantinya akan ada sebuah evaluasi ya sebagai dasar pengelolaan. Nanti kira-kira apa yang bisa direkomendasikan evaluasinya. Yang pertama adalah tentang kausatif rencana dan rona lingkungan hidup. Jadi ada hubungan sebab akibat antara rencana usaha dan kegiatan dan rona lingkungan hidup itu sendiri, baik dampak positifnya, negatifnya gitu kan. Nanti yang timbul apa, dampaknya apa begitu kan. Nah, positif negatifnya apa, maka evaluasi ini bisa muncul akibat dari studi AMDAL itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dampak positif, negatif, dan kontinuitasnya. Nah ini, jadi perlu dijelaskan secara jelas juga apakah dampak penting ini secara positif atau negatif ini berlangsung terus-menerus selama bisnis dijalankan, atau malah justru bahkan usahanya sudah selesai, dampaknya masih ada. Wah, itu juga perlu ditelaah gitu ya. Misalnya tadi pengerukan penggalian emas ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya, di Freeport itu kan masih berlubang terus. Lah ini gimana dampaknya? Meskipun misalnya usaha Freeport berhenti misalnya, apakah ada evaluasi alternatif untuk menutup lubang itu kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang terdampak. Nah, kelompok masyarakat yang terdampak ini baik negatif maupun positif ini harus diidentifikasi juga ya, perubahan-perubahan yang terjadi akibat usaha yang dijalankan, sehingga muncul evaluasi ke sana. Kemudian yang keempat adalah luas daerah yang terdampak. Nah, seberapa luas daerah nanti yang akan terkena dampak? Apakah hanya dirasakan secara lokal aja atau regional, bahkan nasional juga? Kalau regional mungkin hanya di lingkungan sekitarnya, tapi kalau bahkan bisa jadi secara nasional juga berdampak, atau internasional. Misalnya pembabatan hutan yang terjadi di Indonesia ini dampaknya nggak hanya nasional teman-teman, sampai internasional. Kenapa sampai internasional? Karena Indonesia ini kan dikatakan sebagai jantung dunia, jantungnya bumi begitu. Maka paru-parunya bumi, maka Indonesia berperan penting terhadap menjaga lingkungan hidup di dunia internasional. Kemudian yang terakhir adalah analisis bencana alam dan risiko usaha. Rencana usaha yang berkaitan berada di dalam daerah bencana alam atau di dekat sekitar bencana alam juga perlu diperhitungkan risikonya. Itulah evaluasi dari dampak besar dan penting. Selanjutnya adalah terkait tentang ruang lingkup dan metode. Jadi ruang lingkup studi AMDAL ini ya meliputi dampak besar dan penting ya. Yang pertama adalah ruang lingkupnya adalah terkait tentang rencana usaha penyebab dampak. Ya, oke. Rencana usaha penyebab dampak terutama ini adalah komponen
langsung yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Nah, jadi rencana usaha yang menjadi penyebab dampak, ya ini yang akan menjadi kajian di studi AMDAL, jadi menjadi ruang lingkupnya. Kemudian kondisi rona lingkungan hidup yang saya sebutkan tadi, ada lingkungan fisik, kimia, biologi, dan apa tadi? Ya, fisik, kimia, biologi, dan lain-lainnya lah ya. Kemudian jenis-jenis kegiatan yang di sekitar lokasi ini juga menjadi ruang lingkup dari studi AMDAL itu. Nah, nanti dampak yang ditimbulkan mulai dari lingkungan itu sendiri maupun lingkungan alam, maksud kami lingkungan alam itu sendiri maupun masyarakat. Dan yang terakhir tentu aspek-aspek ini harus mengacu ya, ini harus sesuai dengan pedoman atau kerangka acuan yang di AMDAL itu, kerangka acuannya sendiri. Selanjutnya adalah metode. Nah, apakah cara mengukurnya itu hanya melalui observasi secara kualitatif? Ternyata tidak. Jadi untuk mengukur studi AMDAL, untuk membuat studi kelayakan AMDAL itu ya, harus memperhatikan banyak hal. Mulai yang pertama jenis datanya, gitu ya. Data yang terkumpul apakah sahih, reliable, jadi jenis datanya ini dapat dipercaya, gitu, diperoleh melalui metode atau alat yang tepat, ya, sahih. Kemudian terkait tentang metode dan pengumpulan data, jadi mulai dari metodenya, alat yang digunakan untuk menganalisis, lokusnya itu harus semuanya jelas, sesuai dengan kaidah-kaidah riset yang baik. Kemudian yang ketiga adalah analisis sosial. Kalau yang diteliti ini adalah terkait dengan analisis sosial, maka menggunakan kombinasi dari 3 metode atau lebih, agar reliabilitasnya tinggi, derajat kepercayaannya agak tinggi. Jadi selain menggunakan yang kualitatif misalnya, pakai kuantitatif. Kalau perlu pakai R&D, Research and Development. Nah, jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang studi AMDAL. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Alhamdulillah pertemuan kita di 10 pertemuan mata kuliah dari Kementerian Budaya ini. Selanjutnya kita nanti akan coba buat laporan-laporan studi kelayakan seperti apa makanya nanti kita akan jelaskan di kelas ya. Terima kasih, semoga teman-teman sukses. Mohon maaf jika banyak kekurangan atas saya sampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan 10. Semoga teman-teman bisa memahaminya, walaupun sederhana, bisa syukur-syukur nanti bisa mengaplikasikannya ketika teman-teman menjadi pebisnis ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.